bawah langit cerah pagi itu, Kabupaten Cirebon menghelat perayaan hari jadinya yang ke-543 dengan khidmat dan penuh makna. Senin 21 April 2025 menjadi saksi sejarah bagaimana sebuah daerah yang kaya warisan budaya ini memilih merayakan momen spesialnya dengan kesederhanaan yang justru meninggalkan kesan mendalam. Efisiensi anggaran yang diterapkan tahun ini tidak lantas mengurangi esensi perayaan, melainkan justru mengajak semua pihak untuk lebih menghayati makna sesungguhnya dari hari jadi daerah. Rangkaian acara dimulai sejak pagi buta dengan prosesi adat Mamak Kanjeng Dalem yang syarat simbol filosofis. Ritual menjemput sang pemimpin dari gedung Bupati menuju gedung DPRD ini dihadiri ratusan masyarakat yang dengan hikmat mengikuti setiap gerak tari dan alunan gamelan pengiring. Tradisi yang telah berusia ratusan tahun ini menjadi bukti nyata bagaimana Cirebon tetap teguh mempertahankan identitas budayanya di tengah arus modernisasi. Upacara inti berlangsung di halaman kantor Bupati. Bupati Imron hadir dengan pakaian adat kebesarannya, diiringi seluruh jajaran Forkopimda. Yang membuat suasana berbeda tahun ini adalah kehadiran Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM yang sengaja membatalkan 2 agenda pentingnya di Kertajati demi bisa hadir dalam momen bersejarah ini. Ini adalah bentuk komitmen saya untuk pembangunan daerah-daerah di Jabar, khususnya Cirebon yang memiliki potensi sangat besar, ujar KDM kepada awak media. Puncak acara adalah peresmian dan penandatanganan Prasasti 25. Kegiatan fisik pembangunan yang sudah terrealisasikan tahun 2024 lalu. Dr. Hafiz Iswahyudi, MSI, Asisten Perekonomian Sekda Kabupaten Cirebon, memaparkan secara detail proyek-proyek strategis tersebut. Di sektor pendidikan yang sudah dilakukan yakni rehabilitasi menyeluruh terhadap 16 sekolah, terdiri dari 11 SD dan 5 SMP di berbagai pelosok daerah. Kami fokuskan pada sekolah-sekolah yang bangunannya sudah sangat memprihatinkan seperti SDN Gegunung di Kecamatan Sumber yang atapnya sudah bocor di mana-mana, jelas Hafiz. Sektor kesehatan mendapatkan perhatian serius dengan pembangunan Public Safety Center PSC 119 di Sumber dan pengembangan unit transfusi darah di RSUD Walet. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, tambah Hafiz. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dengan proyek-proyek strategis seperti peningkatan Jalan Cempaka Karangsari sepanjang 5 km, normalisasi Kalisoka di Pleret, dan pembangunan 3 unit IPA bronze capturing untuk meningkatkan akses air bersih di Desa Pamengkang, Gegunung, dan Tukmudal. Dalam pidato emosionalnya, Bupati Imron mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi mendalam. 543 tahun bukan waktu yang singkat. Di usia yang matang ini, sudah saatnya kita bertanya, sudah sejauh mana pembangunan yang kita lakukan untuk masyarakat? Sudah seadilkah apa yang kita berikan untuk generasi penerus? Ujar Imron dengan suara bergetar. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk membawa Kabupaten Cirebon ke level yang lebih tinggi. Gubernur KDM dalam sambutannya yang penuh semangat menggarisbawahi 3 pilar utama pembangunan Cirebon ke depan. Pertama, penguatan identitas budaya melalui pelestarian dan modernisasi seni tradisi. Cirebon punya segalanya, dari seni tari, musik, hingga batik yang sudah diakui dunia. Ini harus menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, tegas KDM. Kedua, pengembangan pariwisata berbasis kuliner dan sejarah. Kawasan Trusmi harus menjadi destinasi wisata batik kelas dunia, bukan sekadar pasar tradisional, tambahnya. Ketiga, pembangunan infrastruktur terpadu yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa
di gedung DPRD Kabupaten. Dalam forum ini, Gubernur KDM memaparkan visi pembangunan Jawa Barat 2025 sampai 2030 dengan penekanan khusus pada pengembangan wilayah Pantura. Cirebon harus menjadi gerbang ekonomi Jawa Barat di wilayah barat. Dengan pelabuhan yang strategis dan jaringan jalan tol yang sudah hampir tuntas, tidak ada alasan untuk tidak menjadi yang terdepan. Papar KDM yang disambut tepuk tangan meriah. Di sela-sela acara, dilakukan penyerahan bantuan sosial kepada 543 keluarga kurang mampu sebagai simbol kepedulian pemerintah di usia 543 Kabupaten Cirebon. Malam harinya digelar pertunjukan spektakuler Cirebon Mentreng yang menampilkan kolaborasi seniman tradisional dan modern, menggambarkan perjalanan sejarah Cirebon dari masa kesultanan hingga era modern sekarang ini. Perayaan hari jadi kali ini tidak hanya berhenti pada seremonial belaka. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan roadmap pembangunan 2025 sampai 2030 yang akan fokus pada 5 sektor utama: pendidikan berkualitas, kesehatan merata, infrastruktur terpadu, ekonomi kreatif berbasis budaya, dan pariwisata berkelanjutan. Ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan Cirebon yang benar-benar mentereng di segala bidang, tutup Bupati Imron mengakhiri sambutannya. Dengan semangat baru ini, Kabupaten Cirebon melangkah mantap menuju usia ke-544 dengan optimisme tinggi. Warisan budaya yang kaya, potensi geografis yang strategis, dan semangat masyarakat yang tak kenal menyerah menjadi modal kuat untuk mewujudkan Cirebon sebagai salah satu kabupaten terdepan di Jawa Barat di tahun-tahun mendatang.